Ustazah, apakah boleh kurban di depan rumah atau di halaman masjid? Nggak masalah. Nggak jadi masalah teman-teman mau berkurban dimanapun ya. Di Malaysia Sabtu Raya berarti puasa Arafahnya hari Jumat dan Tarwiyahnya hari Kamis. Ustazah, hukumnya pakai peeling wajah yang bersifat kimiawi dan mengangkat sel kulit mati. Peeling itu nggak apa-apa. Peeling itu kan mengangkat sel kulit mati aja. Dia bagian dari perawatan. Ustazah, hari ini itu perawatan. Sel kulit mati memang mesti diangkat. Makanya kita kadang-kadang bisa minum vitamin kulit ya, atau teman-teman bisa minum kolagen ya untuk regenerasi sel yang ada di dalam tubuh. Itu dari dalam, kemudian dari luar teman-teman bisa scrub ya, scrub lah minimal ya. Kalau peeling nanti kulit teman-teman tipis loh ya, jadi coba di scrub aja, scrub sekali seminggu, insya Allah bagus ya, sel kulit mati yang udah sakaratul maut itu diangkat gitu aja. Scrub banyak yang jual scrub di minimarket banyak ya. Kalau peeling itu nanti ada downtime-nya ya dalam per skincarean ya, ujung-ujungnya jadi lebay, nggak bisa kena panas, kemudian harus pakai payung kemana-mana, susah kita ya, nggak normal. Ustazah, kalau kita sudah diucapkan talak 3 kali, masih dianggap talak 1 itu gimana? Nah, kalau dianggap talak 1 di kementerian, itu tetap talak 1, itu keputusan hakim ya. Ustazah, kalau lagi hamil tapi keluar flek itu wajib sholat atau tidak? Kalau dia darahnya seperti darah haid dan panjangnya seperti haid, tetap ulama menyatakan itu haid. Tapi kalau enggak, maka enggak. Ustazah, kalau kurban tidak melihat sembelihan itu gimana? Tidak wajib melihat sembelihan hewan kurban, tapi sunnah untuk memunculkan ghirah, semangat, untuk memunculkan syuur, rasa. Ya, memang agak sedih, tapi sedih itu yang dicari. Kan aku sedih Zah nengok hewan kurban dipotong, aku nggak tega Zah, aku takut Zah, itu yang dicari gitu. Ada rasa sedih, ya itulah yang dicari. Karena itu yang dirasakan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika menyembelih anaknya. Mereka sedih, mereka menangis, itu yang dicari gitu ya. Harusnya datang aja, syiarkan, lihat kerbau itu menangis karena dia punya insting, lihat dia mengamuk ya, lihat kita sedih, ngelihat mereka itu dipotong ya, itu yang dicari. Maka saat kita sedih itulah kita perbanyak bertakbir, perbanyak bersolawat ya, kemudian perbanyak berdoa kayak gitu. Sedih biar aku pun sedih gitu ya, cuma ya kita lihat kayak gitu ya teman-teman ya. Nangis itulah, kalau lihat Ka'bah kita sedih, kita nangis, ya itu dicari. Menangis saat lihat Ka'bah itu sangat dianjurkan gitu ya. Ustazah mau tanya, kalau malam Idul Adha amalannya apa ya? Perbanyak bertakbir ya, udah banyak takbir malam Idul Adha sampai teman-teman nanti melakukan yang namanya hewan pemotongan ya. Ustazah, kalau sedekah subuh untuk almarhum, besoknya lagi untuk almarhum yang lain, silahkan, nggak masalah. Ustazah, ya, saya mau tanya, orang Islam pelihara anjing, tidak boleh. Malaikat tidak mendekat ke rumahnya. Kemudian kalau dia mau sholat, sulit dia mensucikannya. Harus 1 kali tanah dan 6 kali air, ya. Ustazah, kalau hukumnya dizolimi suami lewat kata-kata, apakah dosa jika saya menyerah saja dari pernikahan? Tergantung Mbak. Kalau cuma kata-kata sifatnya begitu, dia punya kelebihan lain, pertahankanlah. Tapi kalau seandainya dia sudah tidak menafkahi, tidak menjalankan kewajibannya, akhirnya kita tidak mau melayani, akhirnya kita juga berdosa karena tidak melayani, dia menghina kita mencaci, dia menghina kita memaki, maka boleh diselesaikan. Intinya jika pernikahan itu sudah lagi tidak mendatangkan kepada kebaikan, maka boleh diselesaikan. Karena kita ini pengen surga. Kalau berdua jadi dosa, dia menyakiti, kita menyakiti, maka lebih baik sendiri dalam kondisi lebih taat. Misalnya seperti itu. Tapi ini nggak rekomendasi ya. Ustazah, kalau suami pernah bilang, ini terakhir, itu jatuh talak. Talaknya talak kinayah. Tapi kalau seandainya nanti dia baik lagi, dalam 3 bulan dia rujuk, itu boleh ya. Ustazah, kenapa Allah menciptakan anjing? Nggak usah anjing deh. Dalam Al-Quran dijelaskan innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu tidak malu meski menciptakan nyamuk. Nyamuk itu apa gunanya coba? Apa guna nyamuk?
Ya, kita nggak tahu teman-teman. Tapi innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udah. Ya, Allah itu tidak malu menciptakan semuanya. Pasti ada maksud Allah di balik itu yang tidak semuanya harus kita pikirkan. Ustazah, ya, apakah yang dimaksud dengan sedekah subuh dan harus diberikan ke siapa? Sedekah subuh itu sedekah yang Mbak kumpulkan di waktu subuh. Ya, kumpulkan ya juga ya. Kumpulkan di waktu subuh. 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 misalnya. Atau 5.000, 5.000, 5.000. Setelah Mbak kumpulkan nanti Mbak boleh sedekahkan. Ya, di waktu subuh mengumpulkannya. Ya, Mbak sedekahkan, Mbak kasih ke anak, kasih ke teman, ya, kasih ke takdir makan kawan, ngasih makan kucing. Itu pahalanya besar. Karena di waktu subuh malaikat itu turun ke permukaan bumi dan berdoa kepada Allah agar orang yang sedekah di waktu subuh dilapangkan rezekinya, ditenangkan hatinya dan melaknat orang-orang yang pelit. Masya Allah ya. Jadi walaupun cuman walaupun cuman 2.000, 5.000 yang penting konsisten ya.